Yafqahu qouli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu kita terima setiap hari, walaupun bentuknya berbeda-beda satu dengan yang lain di antara kita. Tapi ada satu nikmat yang kita semua menerimanya sama, inggih menika nikmat iman, nikmat Islam. Walaupun para ulama berkata bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dan turun, naiknya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Walaupun iman kita berbeda-beda, tapi kita memiliki awalan yang sama, yaitu menjadi seorang yang beriman. Itu yang harus kita syukuri. Oleh karena itu maka tugas kita adalah gimana caranya kemudian menambahi lagi iman kita, menjaga lagi iman kita, istiqomah di atasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu kan intinya keamanan. Jadi kalau negeri itu merdeka, aman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang niku alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu imannya tidak dicampur dengan kedoliman. Para sahabat ketika mendengar ayat ini protes, ya Rasul, siapa yang enggak berbuat dolim di antara kami? Kami semua pelaku kedoliman. Kita semua pernah melakukan kedoliman. Siapa yang enggak berbuat dolim? Kata Nabi SAW, ala tasma' qaula Luqman al-Hakim libnihi, apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan karena kesyirikan adalah kedoliman yang besar. Maka kedoliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Maka orang-orang yang kemudian beriman dan kemudian tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Aman di sini, aman fit dunia dan juga aman di akhirat. Adapun petunjuk, tentu petunjuk di dunia yang pada akhirnya kemudian akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk, mudah-mudahan semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian ketika masuk surga kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi penghuni surga niku begitu masuk surga ucapane ngoten niku, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki jalan kami untuk sampai sini, yaitu melalui keimanan yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Dan itulah, kalau enggak Allah yang menunjuki, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kami enggak akan sampai sini. Makanya pentingnya setiap hari kita menghayati ihdinas siratal mustaqim, dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur atas nikmat hidayah ini. Senajan bondone beda-beda, senajan omahe dewe-dewe, senajan duite masing-masing, jabatannya sendiri-sendiri, maka yang harus kita syukuri adalah kita masih menjadi orang yang beriman. Dan orang yang beriman dan kemudian menjaga keimanannya, Allah kemudian jamin tetap takai keamanan, tetap takai kemerdekaan. Makanya ada tugas negara menjaga kemerdekaan dengan cara menyiapkan tentara dan alutsistanya. Adapun kita sebagai warga negara, tugasnya adalah menjaga kemerdekaan melalui memperbaiki keimanan. Karena negara yang kemudian tentarane hebat, banyak, alutsistanya besar seperti Ukraina sekalipun, dia tidak bisa menjamin kemerdekaannya. Bahkan diewangi Amerika, diewangi Inggris segala macam, nggak bisa menjamin kemerdekaannya. Makanya kemerdekaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendiri bangsa ini kemudian menulis di dalam pembukaan undang-undang, atas berkat rahmat Allah bangsa ini kemudian merdeka. Ini menunjukkan sebuah bentuk keyakinan akidah yang paling fundamental, bahwasannya kemerdekaan ini bukan semata-mata karena perjuangan para pahlawan, tapi lebih kepada yang pertama, karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru wasilah perjuangan para pahlawan. Oleh karena itu maka negara punya tugas menjaga dengan cara tadi, kita punya tugas dengan cara memperbaiki keimanan kita,
kemudian meneguhkan keimanan kita dan memurnikan keimanan kita dari segala macam noda kesyirikan, agar kemudian Allah mencintai negeri ini dan kemudian memberkahinya. Makanya Allah kemudian mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu ya'malun. Maka sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, sekiranya, berarti kan ada yang enggak beriman dan yang enggak bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tak buka keberkahan dari langit dan bumi, tapi kemudian banyak yang enggak mau beriman dan bertakwa, kemudian kami adab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menjaga kemerdekaan yang terbaik adalah majelis ilmu. Kaum muslimin kembali ke rumah-rumah Allah, belajar agama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki iman dan takwanya, maka Allah yang akan memberikan selebihnya. Allah yang akan memberikan semua dunia untuk kita. Allah yang akan memberikan kebaikan di keluarga-keluarga kita dan bangsa ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku pembukaan saya. Kita masuk di materi kita, yaitu hadis yang ke-14 dalam kitab Arba'in An-Nawawi dengan judul tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 alasan. Dan 3 alasan ini itu tidak boleh dilakukan oleh personal orang, harus negara, harus instrumen negara, tidak boleh sembarangan orang melakukan. Dikatakan di sini yaitu An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali satu di antara 3 sebab ini. Yang pertama as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian kok berzina, maka dia boleh dibunuh dengan hukum rajam. Dan yang menjalankan adalah negara, bukan orang, bukan ormas, bukan warga masyarakat, tapi negara. Artinya kalau negara Indonesia tidak menerapkan, maka tidak boleh ada instrumen di bawah negara yang mengerjakan. Ini harus clear, karena nanti ada ormas tertentu yang merakteknya anggota ormasnya, nggak boleh gitu. Kemudian wan nafsu bin nafsi, yaitu hukum kisos, orang yang membunuh balas bunuh, ini juga negara. Gak boleh keluarga korban balas membunuh pelaku pembunuhan saudaranya. Kok di negara kita gak ada hukum seperti itu, maka kita kembalikan keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian main hakim sendiri. Kemudian watariku lidinihi, orang-orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Di negara kita orang keluar masuk Islam tidak diapa-apain, maka gak boleh ya ada orang yang baca ini terus engkau dulure murtad terus pateni mboten entuk, gak boleh. Sekali lagi, ini negara, bukan personal, bukan kelompok masyarakat, apalagi ormas bukan. Al-mufariqu lil jamaah, bisa karena meninggalkan agama, bisa orang-orang yang memberontak negara, itu bisa diselesaikan tapi oleh negara lagi gitu. Al-mufariqu lil jamaah, jadi mereka sing merongrong negara. Jadi negaranya jelas negara yang baik-baik aja, gak ada masalah, terus dia rapat gawe piye carane gen rusuh, piye carane gen geger, piye carane gen makanan pokok itu hilang, piye carane BBM ki ora enek, piye carane wong sekolah ra iso. Maka orang-orang seperti itu negara punya hak untuk memerangi. Ini dalil dari Nabi SAW dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-14. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang lain Nabi SAW menegaskan sebagai penjelas atas hadis ini, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum bainakum haramun alaikum. Maka yang namanya darahmu, hartamu dan kehormatanmu itu sesama kamu haram untuk saling diambil. Seorang muslim tidak boleh menyakiti muslim yang lain. Seorang muslim tidak boleh mengambil harta orang lain. Seorang muslim tidak boleh membunuh muslim yang lain. Semua itu haram di antara kita. Kahurmati yaumikum hada,
sebagaimana terlarangnya hari ini fi syahrikum hada wa fi biladikum hada, di bulan ini dan di negeri ini. Ini diucapkan ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada pada hari Jumat pada bulan Dzulhijjah, hari Arafah. Jadi beliau mengatakan bahwasanya darah sesama kamu, kehormatan sesama kamu, harta sesama kamu tidak boleh diambil, dicuri, dilukai, dinodai dengan cara-cara yang tidak benar. Ini penegasan bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain harus menghargai. Bahkan sampai di kematiannya seorang muslim niku nek wis dikubur, kuburane ora entuk dilingguhi, ora entuk diinciki, apa meneh dilingguhi dienggo main kertu, wah kuwi nambah ra karu-karuan. Mboten angsal. Bahkan sekedar ngindak tok enggak boleh, Bu, Pak gitu. Ini menunjukkan orang Islam itu orang yang terhormat sejak lahir sampai meninggalnya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir kon ngakekoi, mati kon ngedusi, kon kei wangi-wangi, ken ngafani kain sing resik, kemudian ken nyolatke, kemudian ken nguburke, ken ngedepke kulon, terus ken nguruk sing alon-alon boten entuk asal. Kemudian begitu nek wis juruk entuk pas ijak-ijak niku awal-awal niku, tapi bar niku pun boten angsal melih didak melih kuburane. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembunuhan, Nabi SAW bersabda bagaimana kemudian darah seorang muslim itu sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan qatlul mu'mini a'dhamu indallahi min zawalid dunya. Matinya seorang yang beriman dengan cara yang dolim, yaitu dibunuh, itu kalau Allah kersa niku Allah melenyapkan dunia niku jek luwih sepele timbang matine seorang yang beriman karena dibunuh dengan cara yang tidak benar. Dan kita sebagai orang Islam tidak boleh main hakim sendiri. Kalau kita mau jujur, maling ayam niku regone pitik niku sak rego-regone nek mboten kula klentu paling ya 300.000. Itu enggak sampai pada nisab seorang maling harus dipotong tangan. Jadi seorang maling ayam itu dalam hukum fikih belum masuk dalam kaidah untuk dipotong tangan. Belum lagi dia malingnya ayam yang sedang jalan. Karena nanti syarat untuk harta yang dimaling untuk dipotong tangan pada pelakunya adalah harta yang tersimpan. Artinya niku bentuke pitik, berarti pitik ning jero kandang, kandangnya dikunci, dhek kemudian buka kandangnya nyolong pitike. Nah, itu masuk dalam syarat boleh dipotong tangan dengan catatan barangnya syaratnya memenuhi nisabnya, yaitu setengah dinar. Nek sak dinar niku 4 yuta, berarti minimal niku 2 yuta. Lah pitik rata-rata 300.000. Nek kecekel di masa terus diobong. Nah, makanya Allah murka sama perbuatan seperti itu. Karena harusnya nek itu mencapai nisab sekalipun, hukumnya niku potong tangan boten dipejahi, malah diobong. Nah niku boten angsal. Maka ini yang harus kita koreksi. Makanya dulu ada seorang hakim yang bingung pengen mutus ke perkara pembunuhan di Yaman karena ada seorang pemuda yang dikeroyok mati beberapa orang. Akhirnya dia jalan jauh dari Yaman menuju Madinah untuk bertanya kepada Umar bin Khattab tentang hukuman buat pelakunya. Dia pakai wong pelakune akeh gitu. Kata Umar bin Khattab, sekiranya penduduk Son'a niku ibu kota Yaman, iku kabeh sepakat nggo mateni bocah kuwi, kabeh kae mau sing sepakat tak hukum mati. Ini menunjukkan bahwasannya pembunuh pelaku pengeroyokan massal berapapun jumlahnya itu wajib dikisos sakjane kan gitu. Tapi karena di Indonesia hukumnya seperti yang kita tahu, peninggalane para menir-menir zaman semanten nika, maka yang kita dapati ya seperti ini. Akhirnya penjara makin penuh, didamel melih lan sak piturute. Karena tidak ada efek jerah. Wong sing mateni maksimal tuntutannya 20 tahun dengan segala macam bla 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 bla, akhirnya turun jadi 15 tahun, anak udah menjalani 2/3 masa tahanan, akhirnya dibebaske dan seterusnya. Metu nglakoni meneh, bali meneh, mondok melih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus hati-hati babakan urusan darah. Jangan sampai kemudian gampang ngetokke senjata
tajam. Kata Nabi SAW, idal takol muslimani, kemudian fayaqtatilani, kalau dua orang muslim keluar dengan pedangnya dan saling bunuh-membunuh. Nah, ini kena kalimatnya kan pedang. Nek ten kita ya celurit, ya gobang, ya linggis, ya macam-macam gitu kan. Maka kalau sampai keluar mereka berdua lalu duel, kemudian kata Nabi SAW, al-qatil wal maktul finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasul, wahai Nabi, kalau yang membunuh kami tahu, fama balul maktul, kenapa orang yang terbunuh kok yo dadak nyemplung neraka? Kata Nabi SAW, bahwasanya innahu harisun ala qatli akhihi, dhek yo jane pengen mateni kuwi mau lawane, mung karena kalah ilmu, sijine meguru luwih adoh luwih suwe, sabuke ireng, sijine lagi sabuk kuning, akhirnya kalah. Ngoten. Maka gak ada kebaikan dalam bunuh-membunuh. Sehingga nggih panjenengan yang punya koleksi senjata-senjata tajam disarungke, dilebokke, didelikke, karena bendino setan kelayapan, keliaran, piye carane kemudian ada darah tertumpah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait perzinahan, memang dalam Islam hukumnya hukum rajam. Tapi kalau kita buka di Alkitab, di Injil, di kitab Perjanjian Lama, itu disebutkan tentang hukum rajam juga ada. Jadi sakjane syariat-syariat dulu itu ada yang kemudian masih berjalan berlaku di zaman ini, di zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti tentang sunat. Zaman itu ada, sekarang ya masih dipakai. Kemudian yang kedua tentang haramnya makan babi, ini nggih tesih enten sampai hari ini nggih tidak boleh. Tentang haramnya berzina itu ada sampai hari ini nggih mboten angsal. Termasuk ngapunten ibu-ibu yang pakai jilbab niku jane nggih enten. Di situ dikatakan orang-orang yang tidak menutup kepalanya tidak boleh masuk bait Allah, tidak boleh masuk rumah Allah, Baitullah gitu. Tapi nggih ngoten niku, ketika orang Yahudi ngerti hukum ning sing dipraktekke mboten ngoten niku, nek orang Nasara ora gelem sinau soal hukum tur ya ora gelem nglakoni. Dadine nggih ngoten niku. Makane wong Nasara kalau ditanya wis sunat apa ora, jawabane sunat. Pas ditekoki iku syariat agama mau apa udu, jawabane udu mung ben sehat. Beda dengan kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, yang mana walaupun syariat itu juga pernah diamalkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan rajam perzinahan. Ini terjadi di zaman dulu dan kemudian hukum ini berjalan terus sampai Nabi Muhammad SAW diutus. Oleh karena itu maka sakjane ini bukan wilayahnya orang Islam tok, jane agama dulu juga melakukan. Mong ya kan? Karena kemudian sekarang kita yang memegang syariat ini, maka kemudian kita yang kemudian disebut sebagai agama yang memegang hukum ini. Dan memang hari ini yang menerapkan hukum ini hanya di segelintir negara. Yang saya tahu ya cuma Saudi Arabia. Di negara-negara lain nggak ada. Nah, ada sebuah kisah yang menarik. Jadi terkait dengan rajam. Niki mboten gampang-gampang rajam mboten. Jadi orang dirajam zaman Nabi SAW itu kemungkinannya cuman 2. 1, ada 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala, deleng nek terjadi perzinahan, ember mlebu sumur, timbo mlebu sumur, bener-bener dideleng, boten ceritane cerita, wonge kudu 4. Nek sing cerita, sing ngaku, sing nonton saksine mung 3 kurang 1, maka saksi 3 ini tetap tidak boleh atau tidak sah untuk jatuhnya hukuman rajam. 3-3 ini malah kudu dicambuk ping 81 orangnya. Makanya gak gampang. Kemudian yang kedua, adanya rajam pada waktu itu adalah karena pelakunya ngakoni, pelakunya dihantui rasa bersalah, rasa berdosa, dan minta disucikan. Ini yang paling sering, yang nomor 2 ini. Maka hadis yang mau saya bacakan adalah cerita tentang beliau, yaitu kisah tentang wanita Juhainah dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai. Beliau berkata, anna imra'atan min Juhainah atat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia
dalam kondisi hubla, hamil, minaz zina, di luar nikah karena berzina, gitu kan. Faqalat ya Nabi Allah asabtu haddan fa'akimhu alayya. Wanita itu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah melakukan pelanggaran hukum, maka nyuwun tulung mam tegake vonisnya kepada saya. Kemudian fada'a Nabi SAW waliyaha. Kemudian Nabi SAW memanggil walinya. Jadi kalau ada wanita harus ada walinya, dan wali seorang wanita adalah pria, dimulai dari bapaknya. Nek bapaknya nggak ada, embahnya ke atas. Mbahnya nggak ada, berarti saudara laki-lakinya. Apakah itu namanya kakak atau namanya adik? Nek itu nggak ada, maka saudara dari bapaknya. Apakah paman yang bernama Om atau paman yang namanya Pak D? Maka harusnya kalau setiap laki-laki memahami kewajiban ini, harusnya nggak ada wanita-wanita yang terlantar dan terlunta-lunta. Harusnya neng banyak laki-laki yang nggak paham syariat ini, akhirnya wong wedok-wedok do keleleran, bahkan naudzubillah summa naudzubillah, sebagian mereka menjual diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada wanita yang ngaku ini, maka Nabi mencari walinya. Kemudian beliau mengatakan kepada walinya, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Pak wali, niki anak wedok, niki adik wedok, niki wong wedok yang harus jenengan urusi, mang urusi kanthi sae, mengkenek pun babaran, mang beto mriki. Kajenge ditegakkan hukum kepadanya. Fa fa'ala fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fasukkat alaiha siyabuha. Wanita ibu itu pun kemudian menjalani perintah Nabi SAW untuk pulang sampai lahiran. Begitu kemudian lahiran, beliau meminta wanita tersebut untuk dipanggil. Begitu wis teko, kemudian dicencang pakaiane nganti kenceng agar auratnya tidak terbuka, kemudian diikat untuk dihukum rajam. Hukum rajam niku piyaine niku di enten sing dipendhem, enten sing ditali ten tiang, ditimpuki nganti meninggal, dibandemi nganti meninggal. Niku hukum agar kemudian orang-orang berpikir beribu-ribu kali untuk berzina atau menzinai wanita yang bukan haknya. Kemudian summa amara biha farujimat summa shalla 'alaiha. Kemudian dilaksanakan hukum rajam kepada wanita ini. Kemudian wanita ini pun akhirnya meninggal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyolatkan. Faqala lahu Umar. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat." Panjenengan nyolatke piyai niki, sedangkan piyai niki duwe dosa zina, gitu kan. Gampangane iki wong nglothek napa dadak jenengan salatke, gampangane ngoten niku. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum wa hal wajadta taubatan afdhala min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Tak kandhani Mas Umar, rungokno. Wong iki tobaté ditampa kalih Gusti Allah, mergo dhek ikhlas jujur dalam bertobat. Padahal kan nek kan mulih kan nganti babaran iso kan melayu to. Niki pilih boten melayu, Pak. Begitu babaran bali meleh dicencangke boten, berontak meneng wae, ikhlas menjalani pertobatannya. Kata Nabi, tak kandhani Mas Umar, tobate wong iki nek didom dinggo 70 wong Madinah kuwi turah gitu. Turah. Apakah engkau dapati tobat yang lebih baik dari seorang yang mengorbankan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang penting dalam bab ini, satu, beliau mengaku. Yang kedua, beliau tulus dalam bertobat. Kemudian yang ketiga buat kita, jangan pernah menilai orang-orang yang dulu punya masa lalu jelek lalu bertobat bersama jenengan di masjid ini. Jangan pernah dicandai sing elek-elek. Kemudian dalam kisah yang lain, kisah seorang pemuda yang bernama Ma'is, beliau disebutkan dalam sebuah hadis, karena Ma'iz bin Malik
yatiman min hijri abi. Dulu yang namanya Ma'is bin Malik adalah seorang anak yatim yang pernah diurusi oleh bapakku, si perawi hadis ini. Fa asoba jariyatan minal hayyi, lalu dia kemudian menzinai seorang budak dari suku tersebut. Kemudian faqala lahu abi i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku kemudian berkata kepada Ma'is, kono temonono Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirhu bima sonakta la'allahu yastaghfiru laka. Maka kasih kabar tritanono babakan kelakuanmu sing wis mbok lakoni berzina karo budak wanita itu. Kemudian semoga beliau memohonkan ampun untukmu wahai Ma'is. Wa innama yuridu bidzalika raja'a ayyakuna lahu makhrajan. Bapakku menghendaki hal itu karena pengen supaya Ma'is ini punya solusi. Jadi Ma'is yo gelisah, sudah melakukan kesalahan, kemudian ngomong kepada bapaknya si perawi ini, kemudian bapaknya perawi nyuruh untuk nemuin Nabi Muhammad SAW. Temuin Nabi SAW, ben Nabi yang memberikan solusi, barangkali Nabi mau memintakan ampun. Fa'atahu, kemudian Ma'is mendatangi Nabi SAW. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni zanantu fa'akim alayya kitaballah. Kula sampun berbuat zina, maka mentegakkan hukum Allah kepada saya. Tegakkan hukum berdasarkan kitabullah atas orang-orang yang berzina. Kemudian fa'arada anhu fa'ada faqala ya Rasulullah inni zanantu fa'akim alayya kitaballah. Dadi dhekne Nabi ngomong ngoten, Nabi mlengos, moh rang rungokke. Dioyak melih, ya Rasul, kula ngaku kula zina, mang paringi ketegasan atas hukum Allah ini kepada saya. Nabi melengos meleh, dibaleni meleh, fa'ada ya Rasulullah inni zanantu fa'akim alayya kitaballah hatta qolaha arba'a marrat, sampai baleni ping sekawan moyak Nabi baleni. Jadi dhek ngaku ping 4, Bu. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, setelah yang keempat Nabi kemudian berhenti dan mengatakan innaka qad qultaha arba'a marrat, kowe wis ngaku ping 4 lho. Kemudian fabiman, terus kowe karo sapa ling muzina? Qala, dia berkata bi fulanah, dengan si fulanah wanita itu. Faqala hal doja'taha, Nabi ngecek, apa kamu benar-benar dalam posisi berbaring di sebelahnya? Qala na'am, kata Ma'is iya. Kemudian qala hal basar taha, apa baring sebelah kulitnya mbok senggol gitu kan. Qala, kata Ma'is na'am, nggih. Qala, kata Nabi SAW, hal jama'taha, opo mbok lakukan itu hubungan suami istri? Qala na'am, kata Ma'is, Jadi pengen menegaskan sedetail itu, Ma'is pun masih ingat gitu kan. Kemudian qala fa'amara bihi ayyur jama fa ukhrija bihi ilal harrah, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk merajamnya. Kemudian dia dibawa keluar ke harrah. Falamma rujima fawajada masal hijarah jazi'a fa kharaja yastaddu. Ketika dia sedang dirajam, dia merasakan sakitnya bandeman batu itu. Kemudian dia mengeluh kelaran, kemudian dia berontak dan melayu gitu kan. Saking lorone. Loro Pak Bu dibandem yo. Dan itu secara hukum harus sampai mati. Kalau belum mati kon nutuki terus. Kemudian falakiyahu Abdullah ibnu Unais. Kemudian Abdullah ibnu Unais kejar. Wa qad ajaza ashabu, sing liyane yo melu ngejar, tapi wis penggap-penggap, wis kekeselen. Kemudian yang lain ngejar, tapi Abdullah bin Unais terus ngejar. Biwadi fi ba'irin faramahu bihi faqatalah. Abdullah bin Unais niku melayu nggawa tulang sikil unta. Balungan unta sing gedhe lho. Melayu kok dibandem, cus penek sirahe der mati. Kemudian summa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Unais ini datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap perbuatannya dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, terus bercerita, tadi kula kejar, begitu wis cedak kira-kira saged dibandem, kula bandem, kenek sirahe mati. Menurut dia rumongsane bakal dipuji Nabi SAW. Faqala, Nabi kemudian mengatakan halla tahraktumuhu la'allahu ayyatuba fayatuballahu alaihi.
Ngopo rambut jarke wae wis ben melayu, barangkali bar kuwi dhek tobat, terus tobaté ditampa karo Gusti Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum rajam sekali lagi ini bukan hukum yang sembarangan bisa diterapkan. Bahkan Nabi SAW ketika merajam orang-orang yang melayu, Nabi jane pengen ngeculke gitu. Wis ben. Karena Nabi jane nggih mboten tegel ngerajam, tapi karena ini syariat, Nabi harus menegakkan dan syaratnya tadi berat. Nek mboten karena pengakuan harus ada 4 orang saksi. Jadi nek tuduh menuduh harus TV ini kok niku wong-wonge niku kudune dikelumpuke dipecuti ping 80. Sing do ngomong sing iki duwe anak, mbak nikah iki guys ono kae lah gitu, ten TV ini lah gitu. Maka harusnya enggak ada saling tuduh seperti itu. Dan enggak ada anak-anak yang lahir di luar nikah kalau mereka tahu bahwasanya hukumannya itu berat sekali. Dan ngapunten ketika kita naudzubillah pernah melakukan itu di masa lalu, atau mungkin punya putra yang pernah melakukan itu di masa lalu, maka panjenengan nasihati untuk bertobat, karena semua dosa-dosa besar itu mboten selesai nek mung dinggo salat, mboten selesai nek mung puasani, mboten selesai nek mung disodakoi. Itu harus benar-benar ditobati, ditinggalkan, dilereni, dan kemudian buku itu ditutup, dibuang jauh-jauh. Kemudian dibuka buku yang baru, ditulis lembaran-lembaran yang baru, amal-amal soleh yang baru, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti tidak menghukum kita atas perbuatan-perbuatan itu. Perlu ditobati. Pramila dosa-dosa besar ini harus ditobati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam bab terkait dengan bunuh-membunuh ini biasanya dimulai dari orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu dosa besar dan membunuhnya itu adalah sebuah kekufuran. Kemudian Nabi juga mengatakan la yarmi rajulan bil fusuk, janganlah saling menghina seorang dengan satu yang lain dengan menyebutnya sebagai orang fasik. Kowe wong kokean dosa, jangan. Kemudian kata Nabi apa? Wala yarmihi bil kufur, dan jangan ucapkan perkataan-perkataan nuduh kowe wis kafir, jangan. Illar taddat alaihi, kecuali kalau kemudian dia benar-benar melakukan perbuatan itu, misal murtad itu jelas itu. Kalau enggak diberhentikan illar taddat alaihi, maka ucapan itu akan kembali kepada sing ngomong. Illam yakun sahibuhu kadzalik, jika sing dituduh enggak seperti itu. Makanya ada sebagian orang yang kemudian masuk ormas tertentu, berbaiat dengan imam tertentu, kemudian imamnya ngomong, nek sing ra baiat karo aku berarti kuwi wong kafir ahli neraka. Kemudian dicekoki bendina-dina Quran hadis enek buntute jamaah. Ning jamaah sapa? Jamaah dia. Bahkan bapaknya yang sholat sekalipun gak digelem diserawungi anaknya ini loh, gak mau serawung sama bapaknya karena bapaknya gak mau ikut jamaahnya. Bahkan ada seorang istri yang pilih minta cerai dari suaminya karena suaminya gak masuk ormas tersebut. Mengko begitu sudah jadi rondo terus tekok karo imame, terus aku bojoku sopo yo kene tak wayune dan seterusnya. Maka ini yang terjadi di mana-mana, gawe plang gede-gede tulisannya LDII, hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian mengingatkan man da'a rajulan bil kufr, siapa yang kemudian memanggil orang lain dengan kata-kata hei kafir, au qala aduwallah, atau mengatakan kamu adalah musuh Allah, walaisa kadzalik, padahal sebenarnya orang itu bukan orang kafir dan bukan musuh Allah, illa hara alaihi, kecuali ucapan itu akan membuat dia melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Nabi mengingatkan terakhir tentang orang-orang yang sudah bertobat di lingkungan kita. Nabi mengatakan la tal'anuhu, jangan kamu cela orang itu, fa wallahi, demi Allah, ma alimtu innahu yuhibbullah wa rasulah, aku enggak ngerti kejaba orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya karena sudah bertobat. Makanya orang-orang yang tobat itu kita rangkul agar tidak lepas lagi, agar tidak kembali ke jalan yang sesat. Oh jenenge wong cek nom nakal, tatoan di mana-mana, lagi sholat entuk sedina terus dengan candai sholatmu rasah Mas, minggat besok. Ya, maka yang harus kita pahami dirangkul, Pak, dirangkul.
Oh mas, yang semangat, yang istiqomah, semangat urung, ya tak jajaknya kan ngoten. Biar kemudian orangnya semangat, orangnya di masjid dan seterusnya, orangnya kemudian membaktikan sisa hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mobilnya cekap semanten yang saged kula aturaken sampun jam 8. Kesepakatan sampai jam 8. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Intinya seorang muslim harus hati-hati dalam 3 hal, dalam urusan harga diri orang lain, dalam urusan kehormatan orang lain, dan urusan harta orang lain, dan urusan nyawa orang lain. Maka kita tidak boleh menumpahkan darah orang lain, tidak boleh mengambil harta orang lain, dan tidak boleh menodai, melukai kehormatan orang lain, mobil khusus saudara kita sesama muslim. Kalau sesama muslim aja nggak boleh, apalagi wis muslim punya ikatan darah. Kita punya kakak, punya adik, nggak boleh dum-duman Pak Radil terus ikan sangat demi Pak mboten nggih. Kalau bapaknya nggak adil, kita sebagai orang yang dikai luwe, kalau emang itu tahu bukan hak kita, kita harus luruskan bapak kita. Nek bapak era gelem diluruske, maka jenengan harus kemudian sampaikan ke saudarane, wis iki dum-dumane bapak, ning ora usah kuatir, aku ngerti aturan, insyaallah engko jatahmu tetep tak keke di belakang keputusane bapak. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai ya ada orang-orang ada juga oke harus iki usul kayak Pak ngono. Padahal jelas enggak adil gitu kan. Nah, ini enggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.